Baik to channel Depari Taylor. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Boke. Kali ini Boke mau menjahit tunik sama dengan yang kemarin ya, karena ini orangnya yang sama, tuannya ya, modelnya sama, ukurannya sama. Kenapa bisa sama model? Karena motifnya beda, jadi biar sama model nggak apa-apa ya teman-teman, kecuali kainnya sama polos gitu ya, tentu modelnya harus beda ya supaya tahu ganti-ganti baju. Tapi kalau sudah motifnya berbeda nggak apa-apa, sama model ya. Dan ini Boki sebenarnya tinggal jiplak, cuma tetap Boki cari dulu badan depannya ya, supaya kiri kanannya itu sama. Ada setan numpuk kancing di sebelah kiri ya, karena ini kancingnya sebelah kanan, jadi setan numpuk kancingnya itu dikasih lewat 2 cm dari garis. Ini terlanjur Moke bikin pola sudah ini ya teman-teman, sudah lewat gitu, jadi nanti mungkin Boke bikin pola lebih jelasnya lagi supaya teman-teman bisa berlangganan sama Boke. Pokoknya buka tuntas di sini cara motong tunik, motong apapun itu yang Boke upload ya. Dan ini tangannya pun sama seperti biasa ya teman-teman. Pokoknya kalau pas dapat ketemu jahitan yang gampang-gampang ya, tapi kalau ketemu model yang susah, mana kainnya sedikit, wah itu baru ya teman-teman. Dan ini yang warna kuning sebenarnya agak lebih sedikit kainnya ya, jadi Boke blazernya itu sambung menyambung nggak apa-apa karena di dalam ya teman-teman ya, jadi kita harus menjahit pintar-pintar ya. Kita lihat dulu kainnya, motifnya, oh begini. Kalau tangannya biasa berarti nggak perlu dapat motifnya, kan nggak dapat ya. Jadi minimal apanya yang dapat, entah kantongnya atau kerahnya gitu ya teman-teman. Jadi kita harus pintar-pintar variasikan supaya jadinya cantik gitu ya. Pokoknya harus penjahit itu banyak ini ya, pikiran banyak, gebrakan gitu ya. Dan ini Moke jahit keraknya, dan lucunya di sini ya teman-teman, ini Moke menjahit belum ada lapisnya, nanti sudah Moke kasih jadi kancing pahatnya, kantongnya, dan besoknya baru Moke beli lapisnya, baru Moke gunting lapis gitu ya. Pokoknya pintar-pintar penjahit ya kalau rasa-rasa waktu mepet ya, jadi kita harus pintar-pintar. Oh ini dulu masih bisa dikerjakan, yang mana bisa dikerjakan dulu gitu ya, tinggal nanti beli lapis, tempel-tempel, ingat setan kupnya ya teman-temannya, jangan sampai lupa, jangan sampai pas dijahit di kup lapisnya kurang kan, lebar badannya jadi kan nggak baik toh gitu ya teman-teman. Ini Boke bikin kancing pahatnya ya, kalau teman-teman gimana sih bikin kancing pahatnya? Boke perlaju, pokoknya nanti mungkin video pendek shortnya cara bikin kancing pahat gitu ya, cara bikin kerah gitu ya. Untuk sekarang Boke baru pemula, jadi ya masih beginilah ya. Dan ini sudah disetrika, dan ini baru datang lapisnya, teman-teman bisa lihat ya, kantongnya sudah jadi, kancing pahatnya sudah jadi ya, baru Boke gunting lapisnya. Itu ingat isi stannya ya, jadi kita harus pintar-pintar ya teman-teman, nggak ada bahan jangan sampai kita nggak jahit gitu ya. Dan Boke ini kan tinggal di gunung, jadi kalau mau ke toko itu ya teman-teman nggak terlalu jauh sih, tapi ini ya, Boke nggak berani kalau masih ke kota, itu Boke trauma ya karena pernah jatuh. Jadi kalau suruh Pak suami dia sibuk sekali ya, dan sama juga dengan anak ceweknya Boke juga sibuk banget. Dan ini hasilnya ya teman-teman, cantik kan? Ini batik padahal biasa loh teman-teman, tapi karena kita pintar kreasikan jadi cantik hasilnya.